Salam semua. Shalom. Salam juga yang di rumah. Yang tidak bisa hadir, enak ya. Sekarang ada live streaming. Dari semenjak COVID, pandemi ini ada, ya banyak gereja-gereja yang live streaming, termasuk GKRI Diaspora City Center. Permasalahannya, ketika awal-awal banyak yang antusias, ya. Sekarang kita lihat, ya, ketika lihat viewersnya, kok makin lama, makin dikit nih yang lihat, ya kan? Untuk firman Tuhan di gereja, tapi untuk sesuatu yang menurut saya tidak penting, viewersnya bisa banyak, ya. Apa sih sekarang modelnya, K, M atau T sih? Ya, 12K, ya, 12M gitu kan. Nah, buat saya hari ini teman-teman harus benar-benar, bahasa kekiniannya apa ya? Stay tune. Ya, di lane ini. Kenapa? Karena saya akan membahas secara detail bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan dengan benar. Namun sebelumnya bagi saudara-saudara yang bukan beragama Kristen lalu menyaksikan tayangan ini, maka saudara, kalau seandainya saudara ada kegoncangan, ya itu saudara pribadi yang nantinya juga akan bisa memikirkan Tuhan manakah yang benar. Ya, saya di sini hanya untuk membina jemaat. Saya hanya untuk mendidik jemaat. Karena juga saya sebagai pengajar di gereja ini, khususnya di Islamologi. Ya. Baik, mengenal Tuhan yang benar. Saya tes dulu nih. Bisa nggak ya? Oh, belum ada. Tuhan yang benar itu kayak apa sih? Ya. Banyak orang mengatakan Tuhan yang benar itu ya maha kuasa, ya, maha indah, luar biasa dan lain sebagainya. Itu abstrak. Namun untuk garis merah, di sini saya ambil satu ayat yang bagus, ya. Nah, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Ayat ini ada di Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Ya. Pak Pendeta, itu kenapa ada KSI? Itu kitab suci Injil. Kitab suci Injil, ya, kalau di kitab suci Injil Yohanes menjadi Yahya. Ya. Kalau di agama saya dulu Yohanes itu adalah Yahya. Ya. Nah, ini harus dicamkan. Kadang orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu labil. Kenapa? Dengan satu alasan begini. Pertanyaannya, ada enggak perintah menyembah Tuhan di dalam Alkitab? Sekali lagi, di sini saya hanya mendidik dan mengajarkan jemaat agar iman saudara menjadi kuat. Bukan melecehkan, menjelekkan agama lama saya. Baik, ketika ada pertanyaan, Tuhan harusnya disembah, ya. Dan mereka pasti akan mengeluarkan sesuatu statement begini. Nggak ada kan perintah untuk menyembah Tuhan di dalam Alkitab kamu? Di kitab saya ada. Di kitab saya ada. Coba kamu lihat di Quran surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Mohon maaf sekali lagi,
saya menampilkan ini hanya untuk memagari saudara-saudara saya yang seiman, ya, para jemaat-jemaat GKRI Diaspora pada khususnya dan saudara semua yang menyaksikan ini. Agar saudara tahu bahwasannya, ya, Tuhan yang benar itu seperti apa. Baik, ada lagi ayat berikutnya. Banyak ayat yang mengatakan Tuhan ini memang harus disembah, ya, harus ada perintahnya, sembahlah aku. Yang kedua di Al-Anbiya ayat 92. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Luar biasa ya. Lalu tidak sampai di situ. Banyak loh, ada lagi, tenang. Gitu kan. Ya ini ilustrasi supaya kalau saudara ada pertanyaan seperti ini saudara bisa jawab ya. Lalu di Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Ya, untuk hamba-hamba Tuhan di sini itu sudah tahu tuh mengarah kemana ya. Suruh sembah, kasih tahu ya, bumiku luas. Sudah tahu mengarah kemana. Tapi kita harus ingat yang tadi saya bacakan, ya. Di dalam nas tadi, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Ketika ada bahasan seperti ini, mengenal Isa Al-Masih yang Engkau utus. Itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Ada enggak kata-kata Isa Al-Masih minta disembah? Kita harus coba berpikir secara jernih. Tuhan itu apa sih? Ya. Tuhan itu kudus dan mulia. Tuhan menciptakan dan memelihara ciptaannya. Itulah tugas Tuhan. Bahkan mencintai ciptaannya tanpa pamrih. Beda ya kalau kita mencintai harus ada pamrih. Ya, siapa di sini pasangan yang saling mencintai terus nggak nikah-nikah seumur hidup, mau nggak? Harus ada pamrih, ya kan? Terus siapa yang mau berikan sesuatu terus nggak mau dibalikin? Ya mungkin ada, tapi itu harus dilatih, ya. Karena sifat dasar manusia pasti pamrih. Nah, Tuhan itu juga apa sih? Ya, kita teliti lagi. Tuhan itu bagaimana? Ya. Tuhan itu yang benar tidak gila disembah. Tuhan itu kasih. Tuhan itu pembawa damai. Ya, kita fokus di sini. Tuhan tidak gila disembah, Tuhan itu kasih, dan Tuhan pembawa damai. Kayaknya ini cocok bagi Isa Al-Masih deh, dia tidak minta disembah. Dia juga pembawa kasih, ya, menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Juga selalu membawa damai, ya, membawa damai. Nah, ini menarik. Menarik kenapa? Karena jika Tuhan berucap, sembahlah aku, ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Sebab itu bukan Tuhan. Maaf sekali lagi saya harus ngomong apa adanya. Ketika ada pertanyaan itu, ya, karena jujur saja ayat-ayat tadi saya ambil dan ini dijadikan khotbah, ya. Memang awalnya ada pertanyaan-pertanyaan begitu bagi murid-murid saya. Dan saya menjawab demikian. Dan ini untuk saudara semua. Ya. Sekali lagi, jika Tuhan berucap sembahlah aku, ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Sebab itu bukan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan tidak memaksa untuk dirinya disembah. Ya. Di dalam Alkitab, Kejadian sampai dengan Wahyu, tak satu pun perkataan Allah ditemukan berkata demikian, sembahlah aku. Atau yang kedua, apabila kamu sujud menyembah aku, kamu akan masuk surga. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak satu pun perkataan Allah, ingat, perkataan Allah ditemukan berkata demikian, sembahlah aku.
Apabila kamu sujud menyembah aku, kamu akan masuk surga. Tidak ada. Ketika ada klaim ini, lalu tuh kan nggak ada kan kata sembahlah aku, ya kan? Terus juga apabila kamu sujud menyembah aku, kamu akan masuk surga. Tuh nggak ada kan, udah mendingan nggak usah, tinggalkan aja kekristenan, tinggalkan kekristenan. Ya nggak ada perintah untuk menyembah Tuhan. No, kita akan counter dengan ayat ini. Ya, karena ini kita harus sangat-sangat Alkitabiah. Ya, karena Alkitab sudah sempurna. Jika ada ucapan Tuhan seperti di atas, yaitu tadi apa? Sembahlah aku. Lalu apabila engkau sujud menyembahku, maka engkau akan masuk surga. Ya, berarti sama seperti ucapan iblis. Mohon maaf. Itu kenyataannya. Lihat di mana? Ada di Alkitab. Di Lukas pasalnya yang keempat, ayat ke-6 sampai 7. Ya. Kita coba bacakan deh. Lukas ayatnya yang keempat, ayat ke-6 dan 7. Saya buka dan saya bacakan. Lalu berkata, semua kuasa dan kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu karena semuanya sudah diserahkan kepadaku dan aku berhak memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau sujud menyembah aku, saya ulangi. Jadi jika engkau sujud menyembah aku, maka semuanya itu akan menjadi milikmu. Lihat, kata-kata sujud menyembah aku ada di dalam Alkitab. Tapi bukan perkataan dari Tuhan. Namun perkataan iblis di sini. Coba kita lihat lagi. Di Matius 4, ya pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai 9. Ya, saudara nggak usah gelisah, ini saya akan akhiri dengan cepat, jelas, terang, dan nyata ya. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Selanjutnya, iblis membawa Isa ke atas sebuah gunung yang tinggi. Ya, mohon maaf kalau misalkan yang saya bacakan beda dengan Alkitab saudara, maka yang saya bacakan ini adalah Kitab Suci Injil ya, KSI. Sama-sama Keluaran Lai. Ya, kalau saudara bacanya berbeda, pasti karena ada tulisan Yesus di sini Isa. Ya, saya baca juga Keluaran Lai ya, KSI ya. Saya ulangi, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya, iblis membawa Isa ke atas sebuah gunung yang tinggi sekali dan kepadanya diperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wow, berarti Isa dibawa ya, diperlihatkan ya seisi dunia ya. Lalu ayat berikutnya yang ke-9, berkatalah iblis. Lihat siapa yang berkata ini? Iblis, saudara-saudara. Berkatalah iblis kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud di hadapanku. Tapi Tuhan tidak mau. Isa Al-Masih tidak mau. Lalu ketika engkau ya mencari Tuhan yang memerintahkan untuk sembahlah aku, maka sejatinya itu bukanlah Tuhan. Justru yang kita temukan adalah perkataan ini. Di Keluaran 20 ya, pasalnya 20 ayat ke-5 dan 6. Saya akan bacakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan. Ya, Tuhan melarang ya untuk kita sujud kepada siapa? Kita lihat lanjutkan. Aku Tuhan, Allahmu adalah yang cemburu. Berarti kalau kita sujud kepada yang lain, menyembah yang lain, Tuhan adalah Maha Penyemburu ya. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara terkasih, kalau saudara ya menyembah yang lain, Tuhan pasti cemburu. Bener deh. Tuhan pasti cemburu. Ilustrasinya bagaimana sih? Nih ilustrasinya ya.
Nih, saya kasih ilustrasi. Yang terlihat di gambar ya. Tuhan cemburu kepada berhala bukan karena penyembahannya, melainkan karena manusia beribadah, memohon berkat dan perlindungan kepada selain dirinya. Lihat ya, Tuhan cemburu kepada berhala. Bukan karena penyembahannya, melainkan karena manusia beribadah, memohon berkat dan perlindungan. Ilustrasinya seperti apa? Seperti ini deh. Ya. Orang tua yang cemburu bila anaknya minta makan kepada tetangga. Ya. Padahal orang tuanya mampu memelihara anaknya dengan baik. Ya, itu cemburunya Tuhan tuh kayak gitu. Kita kan anak-anaknya nih. Ya. Terus minta makan, ya, berkat dari orang tua lain. Sakit nih, ya, hatinya sakit. Lalu yang kedua, seorang suami, ini lebih ekstrim ya, ilustrasinya ya. Seorang suami cemburu bila istri meminta nafkah kepada tetangga di depan mata sang suami secara terang-terangan. Ya. Seperti itulah perasaan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan cemburu sama kita ketika kita meminta berkat ya kepada yang lain. Entah ya, saudara di rumah pernah melakukan ini atau enggak, tapi yang jelas ketika saudara ya merasa saudara butuh pertolongan, ya, butuh yang namanya peneguhan, kekuatan, ya, ketika saudara ya mau meminta pertolongan itu selain daripada Tuhan kita, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, maka Tuhan kita pasti cemburu, pasti marah. Saya nggak habis pikir ketika ada orang ya yang meminta berkat selain daripada Tuhan. Pasti dia tahu itu salah. Kenapa masih dilakukan? Karena orang itu tidak sabar. Orang itu tidak kuat melihat mujizat Tuhan. Jadi kalau orang nggak sabar, itu biasanya sukanya marah-marah, ya, sukanya menyalahkan Tuhan, sukanya emosi. Padahal secara tidak sadar Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat dirinya. Namun dia nggak sabar. Ketika waktunya belum tiba, dia sudah melenceng. Ada video menarik ya yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Video ini singkat namun sangat baik untuk melihat bagaimana ya hati Tuhan kepada kita dan bagaimana kita yang sering mengeluh padahal Tuhan selalu melindungi kita. Silahkan. Bisa diputar? Ya. Saudara bisa saksikan ini. Kita coba bayangkan ini kita. Ya. Dalam keadaan sendirian, lusuh ya. Berjalan entah kemana, tak tahu arah tujuan. Biasanya kita punya kondisi saat-saat seperti ini. Lalu iman kita mulai berbicara. Doa, doa. Ya kita berdoa. Kita berdoa dengan sepenuh hati, mengharapkan mukjizat terjadi. Dan semua keluh kesahmu kamu utarakan kepada Tuhan. Tuhan, orang tua saya meninggal karena banjir misalkan. Saya tidak punya tempat untuk pergi.
Aku tidak tahu salah satu keluarga saya begitu banyak keluhan, ya. Lalu engkau berteriak, aku takut sendirian Tuhan. Aku takut. Saat engkau berdoa, Tuhan berteriak, Tuhan tolong lindungi saya. Aku tak punya siapa-siapa. Masalah datang menimpamu. Tuhan, kau pikir Tuhan tidak mau menolong, malah masalah datang menimpamu. Engkau hanya bisa menangis. Kenapa? Karena engkau merasa Tuhan tidak menolongmu. Seharusnya Tuhan menyelesaikan masalahku. Tapi kenapa aku terus ada masalah? Tuhan, kamu selalu seperti ini. Mulai menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kamu hanya membuat situasi semakin buruk setiap kali aku meminta bantuan kepadamu. Mulai stres nyalahin Tuhan. Tuhan, kamu senang melihat penderitaanku bukan? Mulai mengancam. Marah. Namun ketika ada masalah melalui kita, yang seharusnya masalah itu menimpa kita, tapi masalah itu sudah selesai. Kadang kita bingung, siapa yang menyelesaikan masalahku? Harusnya masalah itu menimpa aku, tapi masalah itu sudah selesai. Siapakah yang menyelesaikan masalahku ini? Dialah Tuhan. Tuhan selalu menyelesaikan masalahmu ketika engkau tidak mampu lagi. Kekuatanmu Tuhan sudah tahu, dan Tuhan akan membukakan jalan keluar, dan Tuhan terus akan melindungimu. Maka ketika engkau sadar, engkau pasti akan menangis, engkau pasti akan bersujud, engkau pasti akan minta ampun sama Tuhan karena engkau setiap hari sering menyalahkan Tuhan. Maka jangan jual imanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertaimu dan menolongmu. Kembali lagi pada pokok khotbah kita. Ya, bisa dimatikan. Kembali lagi di pokok khotbah kita tentang sujud dan sembahlah aku. Nah, kalau sujud dan sembahlah aku, kalau di agama saya yang lama itu dikenal dengan tauhid atau esa, pengakuan keesaan. Ya. Tuhan saya dulu sangat ingin dirinya diesakan jika yang ditekankan adalah ajaran keesaan. Apakah ini tanda sebagai ajaran dari Tuhan yang benar? Ya, sekali lagi. Ya, jika yang ditekankan adalah ajaran keesaan, apakah ini tanda sebagai ajaran dari Tuhan yang benar? Tidak. Mengapa demikian? Kita lihat di Yakobus 2 ayatnya yang ke-19. Jika ada agama yang keluar ya di sini ya. Jika ada agama yang mengesahkan Tuhan, itu bukanlah bukti bahwa agama tersebut berasal dari Tuhan, sebab setan pun mengesahkan Tuhan. Oh, kok bisa begitu? Ya coba lihat di Yakobus 2 ayat 19, ya. Coba lihat ya, saya akan bacakan ya. Bukankah kamu percaya bahwa Allah itu esa? Itu memang baik, tetapi setan-setan pun percaya. Ya, tetapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar karenanya. Ya. Mereka gemetar karenanya. Jadi pengakuan keesaan bukan berarti itu adalah sebuah tanda bahwasannya Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Karena setan-setan pun ya mengakuinya.
Nah, saudaraku, saya mau sampaikan bahwasannya ketika ada anak-anak Tuhan ya yang tidak mengerti akan imannya sedang dikikis, ya, mohon tolong kembali kepada jalur yang benar. Misalkan engkau punya pendeta di gerejamu, maka engkau sering komunikasi. Engkau punya teman rohani kumpul-kumpul, maka sering berkomunikasi. Kenapa? Agar bisa terpagari. Kenapa? Karena pada masa ini ya sosial media sungguh-sungguh amat kejam. Bagaimana kita bisa melihat berita kemarin di Tangerang ada masjid atau musola ya yang dicoret-coret hanya karena menonton YouTube. Waduh, permasalahannya ini bisa berimbas kepada dua agama yang nanti akan menyalahkan satu sama lainnya, padahal belum tentu. Ya, maka dari itu ya kita sebagai orang tua juga harus bijak bagaimana anak kita bisa melihat tayangan-tayangan tertentu. Begitupun dengan kita. Lebih berhikmat dalam melihat tayangan-tayangan yang membuat atau mengedukasikan diri kita. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya Tuhan memang harus kita sembah, tapi Tuhan tidak harus memintanya. Karena penyembahan kepada Tuhan dilakukan dengan pengenalan kita bahwa Tuhan adalah kudus, pembawa damai dan kasih setianya tidak ada yang menyamai Dia. Ya. Itulah yang seharusnya. Tuhan tidak minta disembah, tapi memang harus kita sembah. Ya. Kenapa? Ya karena Dia pembawa damai, Dia kasih, ya. Dia juga melindungi kita setiap saat. Maka saya harap saudara semua ya lebih mengerti lagi Tuhan yang benar itu seperti apa. Ya, coba saudara kembali lagi bila mana ada pertanyaan-pertanyaan itu lalu saudara tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan itu seperti apa Pak Pendeta yang tadi ya bahwasannya itu bukan Tuhan karena tidak ada kata-kata sembahlah aku. Nah, saudara ingat-ingat lagi. Ya. Saudara bisa diperkuat pada hari ini. Ya. Saudara bisa terus juga belajar dengan cara saudara mengkaji Alkitab dengan baik. Yaitu tadi, kembali kepada hamba-hamba Tuhan di gereja saudara, lalu komunitas-komunitas di kalangan saudara. Sudah, kan saya bilang secara jelas, terang dan nyata. Apalagi poinnya? Poinnya sudah disampaikan semua. Ya. Maka dari itu saya harap saudara benar-benar harus tahu Tuhan yang benar. Ya, mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan teman-teman saudara yang bukan beragama Kristen, tapi itu adalah kenyataannya. Ya, ini adalah ayat-ayat yang kami yakini bahwasannya Tuhan tidak minta disembah. Kalaupun ada kata-kata Tuhan minta sembahlah aku, sujudlah kepadaku, itu bukan perkataan Tuhan. Di dalam Alkitab yang kami yakini itu adalah perkataan iblis. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah tahu kebenaran Tuhan dan mengenal Engkau Tuhan yang benar Tuhan. Terima kasih Engkau juga pelihara kami, lindungi kami, jauhkan hati kami Tuhan dari sifat yang bisa membenci bahkan memusuhi antar sesama Tuhan. Bahkan sifat yang selalu menuduh Engkau tidak pernah menolong kami, tidak pernah membuktikan mukjizat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, Engkau juga pakai kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan.
Pakai kami untuk bisa berbuah Tuhan, bisa memberitakan kabar baik. Hari ini kami telah mendengar ulasan manakah mengenal Tuhan yang benar, maka hari ini juga kami akan beritakan Tuhan yang benar itu. Tuhan, Engkau juga berkati Indonesia ini Tuhan. Berkati Indonesia ini Tuhan agar terus damai, penuh sukacita dan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi setiap pemimpinnya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Pakai Tuhan mereka berdua Tuhan untuk bisa terus menjaga Indonesia ini terus damai dari aksi-aksi yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk pengurus gereja ini, pengerja gereja ini. Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau juga pakai mereka lebih lagi. Terkhusus hamba juga berdoa untuk gembala gereja ini Tuhan. Engkau tambahkan hikmat dari Engkau Tuhan. Baik kepintaran, kecerdasan, kedewasaan, kebijaksanaan Tuhan. Agar dengan hikmat itu Tuhan, Pak Martin Tuhan bisa Engkau pakai lebih lagi beserta dengan keluarganya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kiranya kami mau berpisah Tuhan, satu sama lain Tuhan. Engkau jaga istirahat kami Tuhan atau di tempat aktivitas kami masing-masing. Berkat-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hamba telah berdoa. Haleluya. Amin.